Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi pertikaian dua dusun gegara status Facebook. Dua dusun di Kabupaten Bungo yakni Dusun Candi dan Lubuk Landai terlibat bentrok gegara postingan di media sosial Facebook. Satu unit rumah dan belasan motor terbakar. Bahkan Rio Lubuk Landai terkena tembakan senapan angin dan satu warga mengalami luka bacok. Bentrokan berdarah terjadi di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo pada Kamis 14 Mei sekira pukul 12:30 dini hari. Sekelompok pemuda dari Dusun Lubuk Landai menyerang Dusun Candi. Penyerangan secara brutal tersebut menyebabkan bentrok antar dua kelompok pemuda dusun. Diketahui bentrok berdarah tersebut dipicu oleh unggahan di media sosial Facebook seorang warga Dusun Candi bernama Devrianto Darmawan Saputra yang menghina pemuda dusun Lubuk Landai. Namun warga dusun Candi ini mengaku akun Facebooknya dibajak atau dihack dan telah melapor ke Polres Bungo. Namun unggahan Facebook ini terlanjur viral dan membuat warga Lubuk Landai naik pitam. Mereka merencanakan aksi penyerangan dan mencari oknum pemuda dusun Candi tersebut dengan mengumpulkan massa lebih kurang 50 orang pada Kamis dini hari. Massa tiba di Dusun Candi dan melakukan aksi penyerangan. Namun pemuda Dusun Candi telah mengetahui rencana aksi tersebut hingga melawan dengan menggunakan senjata. Akibat kejadian tersebut, satu unit rumah dan belasan motor terbakar. Bahkan mobil camat Tanah Sepenggal juga ikut menjadi sasaran amukan massa. Kaca mobil camat pecah dan mengalami kerusakan di bagian bodi. Tidak hanya itu, Rio atau kepala dusun Lubuk Landai Anhar terkena tembakan senapan angin di bagian punggung belakang. Dalam insiden tersebut, kemudian seorang warga Lubuk Landai bernama Aprizal mengalami luka bacok. Pihak kepolisian Polres bersama Kodim 0416 Bungo Tebo langsung ke TKP untuk mengamankan ke lokasi guna meredam aksi massa kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Bungo langsung mengadakan mediasi terhadap kedua belah pihak. Namun pihak dari Dusun Lubuk Landai tidak menghadiri mediasi. Maksudnya Pak Sista Satu telah menyampaikan beberapa kondisi dan sekaligus menemukan beberapa opsi langkah yang dilakukan. Maksudnya penyesuaian ini adalah diselesaikan melalui lembaga kabupaten. Lembaga kabupaten telah menyediakan waktu yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 hari Sabtu jatuhnya bulan 5 ini jam 9 pagi. Sampai selesai. Kalau sampai selesai itu kita kata sampai tuntas pada hari itu. Kalau sampai pukul gitu. Berarti untuk hari ini Pak belum ketemu ya? Hari ini kan tidak bilang seperti sayangnya kalau untuk menyelesaikan kan dua belah pihak kan mestinya harus ada. Bermacam opsi kita lakukan, ternyata pihak dari Lubuk Landai mungkin kita berpositif saja. Kita apakah masih untuk nenek mama dulu, baru kalau kita itu Sejauh ini yang di pertemuan kita apa yang kita sampaikan itu antara yang ada yang hadir ini apa yang kita sampaikan? Iya, masing-masing kronologis. Apa yang mendengar kronologis tadi sekaligus menyampaikan kepada kedua belah pihak ataupun yang mewakili supaya menahan diri dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Itu juga ditegaskan oleh Kasat Intel tadi, juga demikian Pak Sista Satu juga demikian, Pak Rumah tadi juga demikian. Kapolda Jambi berang atas insiden penikaman dan penyanderaan personel polisi yang dilakukan masyarakat di Desa Belukar Panjang, Kabupaten Bungo. Polisi masih memburu dalang di balik insiden tersebut. Kapolda membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini.
Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi berjanji akan mengungkap insiden penikaman yang dialami oleh Kapolsek Pelepat AKP Suhendri serta menyandera personel polisi oleh ratusan warga di Desa Belukar Panjang. Polda Jambi telah membentuk tim khusus untuk mengusut di balik insiden tersebut. Menurut Kapolda Jambi hingga saat ini timnya masih menyelidiki dalang di balik insiden tersebut. Sejumlah saksi tengah diperiksa untuk mengusut kasus tersebut. Kapolda Jambi meminta masyarakat untuk tidak mengulangi tindakan anarkis tersebut. Hingga saat ini Polda Jambi belum menetapkan tersangka dalam kasus peti di Bungo dikarenakan peristiwa ini terjadi pada Minggu 10 Mei 2020 masih dalam proses penyidikan, di mana saat dilakukan penertiban peti, para pelaku sudah meninggalkan lokasi dan hanya ada alat berat saja yang berujung aksi penolakan oleh warga. Kita proses, ya, berarti masih proses. Kita tidak ada kompromi, tapi tetap kita akan carikan nanti solusi-solusi yang paling pas, tapi penegakan hukum tetap harus jalan. Kita tidak berharap peristiwa seperti kemarin itu terjadi. Masyarakat tidak boleh melakukan itu. Tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjutnya tentunya proses tetap kita harus jalan. Pak, untuk ada pelaku ada sudah tidak tetap tersangka, Pak? Belum, masih lidik. Ya, kasih tahu aja kalau ada yang tahu. Berapa orang ya Pak yang udah diamankan Pak? Belum ada. Tim dari unit Tipiter, Polres, dan Polsek Pelepat berjumlah 13 personil memasuki area pertambangan. Petugas menemukan adanya alat berat yang digunakan oleh orang-orang melakukan pertambangan emas tanpa izin. Namun alat berat sudah ditinggalkan oleh pekerjanya. Kemudian tim hanya berhasil melepaskan part komputer dari alat berat tersebut. Selanjutnya tim berangsur meninggalkan lokasi ditemukannya alat berat untuk keluar menuju arah Polsek Pelepat. Pada saat melewati Desa Belukar Panjang, tim diadang oleh masyarakat Desa Belukar Panjang dengan jumlah sekira 600 orang, gabungan laki-laki dan perempuan. Di lokasi tersebut terjadi keributan antara petugas dan masyarakat desa. Kendaraan tim dari Polres Bungo dirusak oleh masyarakat dan terjadi keributan. Sebagian personil gabungan berusaha mengamankan diri ke arah yang PT Prima Mas Lestari. Namun pada saat bersamaan Kapolsek Pelepat AKP Suhendri mengalami luka tusuk di bagian bokong. Kapolsek berhasil dilarikan oleh 8 personil kepolisian lainnya untuk mengamankan diri di kamp PT Prima Mas Lestari. Sementara 7 orang dari personil gabungan Polsek dan Polres masih dalam penguasaan atau sandra oleh masyarakat Desa Belukar Panjang. Kasus konflik antara aparat kepolisian dan warga di Bungo ini menjadi ujian pertama bagi Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi sejak menjabat pada 11 Februari lalu. Pekerjaan utama untuk memberantas penambangan emas tanpa izin tersebut merupakan pekerjaan berat yang belum terselesaikan sejak era Kapolda sebelumnya. Penambangan emas tanpa izin yang merusak alam masih marak terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun, Tebong, Merangin, dan Kabupaten Bungo. Polres Bungo menangkap sejumlah warga pelaku pertambangan tanpa izin. Penangkapan ini dilakukan langsung oleh tim Jatanras Polres Bungo. Berikut kami kisahkan proses penangkapan pelaku. Terkait dengan insiden yang terjadi kemarin yang mengakibatkan salah satu kapolsek kita terluka, kemudian 7 orang disandra. Kita analisis dan kita lakukan profiling sehingga kita mendapatkan identitas pelaku yang melakukan penghadangan maupun perusakan. Dek, bawa dek. Bawa dek. Masukkan bayi dulu. Terkait dengan insiden yang terjadi kemarin di Desa Belukar Panjang yang mengakibatkan salah satu kapolsek kita terluka, kemudian 7 orang disandra. Jadi malam ini kita lakukan penindakan di beberapa desa, ada 3 desa, di Desa Baru, Desa Belukar Panjang, kemudian di Desa Batu Kerbo. Ada 22 orang yang kita amankan malam hari ini sampai dengan pagi ini, dan ke-22-nya saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan
Tapi data awal yang kita dapatkan berdasarkan video dan foto yang beredar baik itu di medsos maupun dari masyarakat yang berempati kepada Polri. Orang belakang pengen video perjalanan cari sesuap nasi. Ini bisa dipindahin kan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kemana? Belakang lagi. Bisa lah, itu ada lapang. Apa aku motor? Udah. Itu motor. Iya, udah masuk dulu. Layan. Kami nak nanya rumah siapa itu? Kamu kalau macam tu, kamu kemarin bakar nyetop kami. Mana baju putih tadi? Ya sih, kami nak tanya, Mak. Ya, kami nak nanya. Tak apa-apa, nak kami bawa, kami nak nanya. Nanya balik, Mak. Tahu ada situ nanya balik. Nanya itu rumah siapa? Ada apa-apa tidak? Cuma nak nunjuk dari mana orang rumahnya itu? Ya? Tunjukin rumah siapa? Rumah Anton bukan? Aku tidak nangkap kau tidak, cuma nunjukin rumah siapa? Bukan rumah Anton, nak Ya rumah Anton, rumah Anton. Aku nanya ke rumah. Itu cuma ngimak lah. Dah ada lain. Itu sana apa namanya? Siapa nama kita? Panggilan? Ya ini kan macam mana lah awak ada kepada ayo. Sekarang awak lah diceraikan. Ya suami. Anaknya yang mana? Kedua. Suami awak tu bukan aslinya orang itu. Di bagaknya anak suami ibu. Aslinya orang Nias. Nah, entah kemana nanya minyak kawan tak tahu lah. Usah gitu yang lain. Bagaknya jangan berubah. Ya. Dia bisa kayak kami kok ke. Tak kok jadi. Siapa yang ada di rumah? Anak. Mana nanya? Dari sini, dari sini. Hidup lampu ya? Yang besar ada anak yang besar. Lakinya mana lakinya? Suami mana? Tolong ini. Kasih ke papa ya. Kasih ke papa ya. Bilang sama ya dari Polres Bungo bilangnya. Sudah dikasih ke anaknya. Backupnya sama anak. Ikuti ya, ada santai ini ada ibu kawan ada juga ya. Bawa dek, jangan lama-lama dek. Bawa dek. Dek, bawa dek. Bawa dek. Masukkan bayi dulu. Dek, bawa. Ada juga Pak. Boleh berbatu kan? Bukan ada yang duit kau tuh. Banyak di KTP kau. Kan cuma KTP enggak. Paha.
Siapa ada keluarganya? Aku udah ambil siang. Dadong ambil ya. Mobilnya mana? Ini nggak kenapa-kenapa ya. Dipoto ya. Bapak nggak bersalah kita ya. Kita ikut saja ya. Jujur nih kalau lempar batu kan, ada di videonya kan lempar batu kan, berapa kali lempar? Jujur. 3 apa 4? 4 kali kan? Kita pengerok tadi. Berapa kamu kasih tau lagi ya? Kasihannya mau dibawa. Bawa mana, Pak? Lapor kalau 4 yang lapor dulu. Asal dulu. Oh, asli Pak. Sudah. Iya kalau 4 aku yakin lah kamu. Apa? Mana? Kamu. Sini Pak. Hah? Ngapain kamu sini? Oh, ngapu sini. Hah? Nama mau siapa? Kakak lo kamu udah tahu. Kaget kami ratokan. Siapa namanya? Hah? Suri. Anu KTP-nya lamunin kami yo. Kamu lengkapnya, Bos. KTP payah kamu. Ada lagi ambil KTP. Anu KTP hilang. Tris sama Wali, Tris malam tuh. Tompong anu. Tahu. Jadi buku siapa? Rame-rame, tak? Lah, kamu tuh nak bayar di dalam. Ya. Tutup pintu ya. Tapi kau itu tak guna. Kau mau diambil dewe. Arifin. Kenapa bakar aku meledak? Aku bakar itu dah. Dah. Kau ikut mana kan? Dah bakar. Aku yang tegak di atas tebing. Ayo pas lah kau ikut berarti. Masuk kau di situ. Siapa kawan kau? Siapa bang? Sebelah kau siapa? Sebelah kau. Sebelah kau siapa? Oh malam Sebelah kau siapa? Siapa namanya? Ada yang di dalam tuh. Ada di dalam tuh. Ada tadi. Yang mana? Bapak itu ke dia. Tunjuk. Tunjuk orang yang duduk. Cepat. Yang mana? Kau siapa? Doni. Hah? Doni. Cepat dibawa berapa? Tunjuk. Yang mana semuanya kau? Kau yang angkat tidak ada, kau dah masuk sini. Tadi ngomong cepat kau ingat kau. Ini kau. Kau ngomong bukan di sini. Kau tadi kau ngomong tidak. Tidak, awak siapa? Kamu ngomong siapa? Kenal siapa? Kenal sama kau siapa? Dia siapa? Riswandi, Pak. Riswandi. Kenal lu. Lah, ayo. Kau ikut kan malam itu kan? Tidak. Iya. Kawan ngomong. Kau ada nih ya. Kalau kau tidak salah, besok kau pulang. Ini. Siapa lagi kawan kau? Siapa lagi kawan kau? Kau rumah. Siapa nama orang? Kawan kau di mana? Siapa lagi? Ya aku telau. Lu tempat. Siapa lagi? Yang sebelah kau petang siapa? Kan ada dia. Jaga kayu itu ada satu. Dari dusun kau berdua memang. Kau kapan kamu dulu? Hah? Yang kau kenal lagi gitu. Dia samping kau tadi kan dulu. Dia siapa? Kalau kau bagi siapa tadi? Orang yang kita amankan malam ini ada hal yang mengarah pada orang yang memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini.
Polres Bungo mengamankan 22 terduga pelaku penyerangan terhadap Kapolsek Pelepat dan anggota kepolisian. Satu terduga pelaku merupakan oknum Rio atau kepala dusun baru Pelepat. Polres Bungo berhasil mengamankan 22 orang terduga pelaku kasus keterlibatan penyanderaan Kapolsek Pelepat dan 7 anggota polisi yang dilakukan warga desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Penangkapan berlangsung pada Rabu malam lalu. Saat diamankan, para terduga pelaku sempat memberontak karena mengelak melakukan tindak yang dikatakan. Dari ke-22 pelaku yang diamankan, satu diantaranya merupakan Rio atau kepala dusun baru Pelepat. Kapolres Bungo AKBP Trisaksodo Puspo Aji mengatakan, dari 22 orang terduga tersangka, polisi melakukan gelar perkara dan ditetapkan 11 orang menjadi tersangka. Diketahui tersangka 11 orang ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan saat ini kesemuanya telah ditahan di Polres Bungo, serta akan diperiksa intensif guna menyelidiki para pelaku pengeroyokan dan penusukan Kapolsek dan anggota kepolisian. Kapolres menyebutkan para tersangka termasuk melakukan pelemparan atas perintah dari seseorang bernama E yang dibayar langsung senilai Rp200.000 dan Polres Bungo sudah menetapkan E dalam daftar pencarian orang. Oknum bernama E merupakan provokator untuk melakukan penghadangan. Oknum E saat ini masih dalam pengejaran polisi. Sementara 11 tersangka yang ditangkap memiliki beragam peran. Saat melakukan penyanderaan, polisi ada yang melawan petugas pada saat di lokasi penghadangan. Ada juga yang menghasut massa ataupun perbuatan lainnya yang melakukan pelanggaran hukum. Untuk barang bukti, Kapolres menyebutkan berupa kayu pecahan mobil, kemudian batu dan kendaraan motor untuk menghalang-halangi petugas, termasuk kendaraan yang membawa massa ke lokasi penyanderaan. Desa Bulkar Panjang yang mengakibatkan salah satu Kapolsek kita terluka, kemudian 7 orang disandra. Jadi malam ini kita lakukan penindakan di beberapa desa, ada 3 desa, di Desa Baru, Desa Bulkar Panjang, kemudian di Desa Batu Kerbau. Ada 22 orang yang kita amankan malam hari ini sampai dengan pagi ini, dan ke-22-nya saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Tapi data awal yang kita dapatkan berdasarkan video dan foto yang beredar baik itu di medsos maupun dari masyarakat yang berempati kepada Polri. Ini kemudian kita analisis dan kita lakukan profiling sehingga kita mendapatkan identitas pelaku yang melakukan penghadangan maupun perusakan. Kita masih akan mendalami siapa yang melakukan penusukan terhadap AKP Suhendri. Pertikaian antara pemuda 2 dusun yang terjadi di Kabupaten Bungo yang terjadi 4 hari lalu akhirnya diselesaikan berdamai secara adat. Masing dusun sepakat mengganti kerugian akibat kejadian. Dan informasi ini menutup catatan redaksi hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Monika Erzamia undur diri. Sampai jumpa, Jack TV Inspirasi kita. Bentrokan berdarah yang terjadi antara 2 dusun di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo pada Kamis 14 Mei lalu akhirnya berdamai. Kedua belah pihak dusun sepakat permasalahan tersebut diselesaikan secara adat. Wakil Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Tobroni Yusuf menyampaikan pihaknya bersama perwakilan lembaga adat dusun, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian TNI telah mengambil keputusan atas bentrok pemuda 2 dusun tersebut. Dikatakan Tobro di hasil sidang adat tersebut diputuskan bahwa kerugian yang disebabkan bentrok tersebut ditanggung kedua dusun. Total keseluruhan kerugian yang dialami mencapai Rp400 juta, yakni berupa 22 unit sepeda motor hangus terbakar, 1 rumah terbakar, dan kerugian pengobatan beberapa warga yang terluka. Kedua belah pihak menerima keputusan yang telah disepakati dengan menaikkan nilai adat. Tobroni berharap kejadian tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran guna memupuk rasa cinta damai antar warga.
Diharapkan masyarakat tidak terpengaruh untuk membuat keonaran sebab hal tersebut berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Persidangan adat sempat berjalan alot sejak mulai pukul 10 pagi. Pada sore hari, sidang tersebut mulai reda setelah keputusan Bupati Bungo Mashuri membantu 50% dari total kerugian. Kemudian total kerugian sebanyak 207 juta rupiah ditanggung dua desa tersebut secara merata. Juga mengundang seluruh tokoh masyarakat dua wilayah dusun dan kecamatan yang juga dihadiri oleh Pak Sistem Satu. Bahwasanya alhamdulillah apa yang kita niat baik pada hari ini kedua belah pihak menerima keputusan yang telah disepakati dengan menaikkan nilai-nilai adat, dan itu pula potensi kearifan lokal yang kita harus tumbuh kembangkan, itulah yang memang kita harus tinggi. Nah, terbukti tadi semua sanksi yang ditetapkan tadi kedua dusun sepakat dan satu bahasa untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik, dan di lapangan sama-sama menjaga diri, tidak membuat satu keonaran dan media-media sosial segala macam sehingga berita-berita hoax tidak dapat terjadi, tidak perlu dipertimbangkan. Berapa total kerugian Total kerugian tadi telah dihitung sebanyak 407.900.000 rupiah, gitu ya. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo Husin Junid saat dikonfirmasi mengatakan prosesi sidang adat berjalan dengan lancar dan kedua belah pihak telah menerima keputusan sidang. Dirinya berharap agar kedua belah pihak tetap tabayun terhadap permasalahan yang terjadi. Husin menegaskan, apabila kejadian tersebut terjadi lagi, maka hal tersebut dapat dikenai sanksi hukum pidana. Prosesi adat tahun ini nampaknya berjalan baik. Dan semua pihak sudah nampaknya. Jadi harapan kami ke depan, masyarakat dan pemuda harus mengawas diri dan selalu bertindak semena-mena sehingga terjadilah yang sangat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Sampai terulang lagi. Sanksi.